Latihan soal ke-6 dari Senam PTN tahun 2012. Nah, ini lebih mudah ya Adik-adik, kita coba. 2 mol gas monoatomik mengembang pada tekanan tetap. Volume gas mula-mula adalah 0,03 meter kubik, kemudian volume akhirnya adalah 0,07. Perbandingan temperatur mula-mula dengan temperatur akhir adalah, jadi di sini diketahui volume mula-mula V1 sama dengan 0,03 meter kubik, kemudian V2-nya adalah 0,07 meter kubik. Perbandingan temperatur mula-mula dengan temperatur akhir. Kita gunakan hukum Boyle-Galussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, karena tekanannya tetap, maka kita coret komponen tekanan, yaitu P1 dengan P2. Kemudian kita tinggal masukkan variabelnya, yaitu 0,03 per T1 sama dengan 0,07 per T2. Jadi 0,0-nya dicoret dulu. Jadi nanti 3 per 7 itu sama dengan T1 per T2. Jadi jawabannya untuk perbandingan temperatur mula-mula dengan temperatur akhir adalah 3:7. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-7 dari UM/UGM tahun 2018. Suatu gas ideal mengalami proses ekspansi. Selama ekspansi, energi dalamnya tidak berubah. Jadi ketika energi dalamnya tidak berubah, artinya karena energi dalam itu lambangnya adalah U, itu rumusnya adalah 3/2 nRT. Karena energi dalamnya tidak berubah, maka T-nya juga tetap. T-nya tetap. Bila awalnya tekanannya adalah 1 kali 10 pangkat 5 dan volumenya adalah 1 meter kubik, maka berikut ini adalah nilai tekanan dan volume yang mungkin bagi gas ideal tadi adalah, jadi diketahui bahwa P1 adalah 1 kali 10 pangkat 5 dan volume awalnya adalah 1 meter kubik. Nah, yang tanyakan P2 dan V2 yang cocok itu berapa? Nah, kita harus gunakan persamaan hukum Boyle-Galussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Namun, karena di sini suhunya tetap, maka dicoret saja untuk suhunya. Maka tinggal P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2. Nah, kita akan coba satu persatu untuk menyelesaikan persoalan ini dari yang poin A ya. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu, yaitu P-nya, P1-nya adalah 1 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Kemudian V1-nya adalah 1. P2-nya untuk poin A itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan V2-nya adalah 2. Nah, ternyata kalau dikalikan maka hasilnya tidak sama. Berarti jawabannya bukan yang A. Kemudian untuk yang B, 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan 1 apakah sama dengan 2 kalikan 10 pangkat 5 dikalikan 1. Nah, ternyata ini juga masih beda, tidak sama. Jadi jawabannya bukan B. Kemudian untuk C, di sini ada mula-mula 1 kali 10 pangkat 5 kaliin 1. Apakah sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan 3. Nah, ini juga tidak sama. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, 1 kali 10 pangkat 5 kalikan 1 apakah sama dengan 0,5 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan 2. Nah, ini ternyata sama ya, jadi jawab saja yang D. Untuk yang E, ini pasti juga berbeda. Kita coba di sini 0,1 dikalikan 10 pangkat 5 kalikan 3. Ini juga ternyata berbeda. Jadi jawabannya yang D. Latihan soal ke-8 dari UM/UGM tahun 2018. Suatu gas ideal dengan volume 273 cm3,
mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut dipanaskan dengan tekanan konstan sehingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Pertambahan volumenya adalah, jadi diketahui volume awalnya adalah 273 cm kubik. Kemudian suhu awalnya atau T1 adalah 20 derajat Celcius. Sama seperti tadi, kita harus tambahkan dengan 273 agar menjadi Kelvin. Di sini menjadi 293 Kelvin. Kemudian T2-nya adalah 30 derajat Celcius atau 303 Kelvin. Yang ditanyakan adalah pertambahan volume atau delta V. Nah, kita gunakan hukum Bell-Gay-Lussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, katanya di sini tekanannya konstan, jadi P-nya bisa dicoret terlebih dahulu, kemudian dimasukkan variabelnya 273 dibagi dengan T1 293 sama dengan V2 per T2 303. Maka di sini besarnya V2 sama dengan 273 per 293 dikalikan dengan 303. Nah, ini kalau dikalikan maka hasilnya adalah, jika dibulatkan menjadi 283 cm kubik. Jadi untuk delta V adalah V2 dikurangin V1, 283 dikurangin dengan 273, hasilnya menjadi 10 cm kubik. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ke-9 dari UM Undip tahun 2018. Sebuah gas pada suhu tetap, jadi diketahui suhunya tetap, mengalami ekspansi dari volume V1 10 cm kubik, kemudian V2-nya adalah 20 cm kubik. Bila tekanan awalnya P1 adalah setengah atm, maka tekanan akhir atau P2 ini berapa? Sama seperti tadi, kita gunakan hukum Bell-Gay-Lussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 dibagi dengan T2. Nah, karena suhu tetap, maka T-nya dicoret terlebih dahulu. Maka kita tinggal masukkan P1-nya setengah, kemudian V1 adalah 10, P2-nya yang ditanyakan, kemudian V2-nya adalah 20. Maka besarnya P2 adalah 10 per 2 dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah 1/4 atm. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ke-10 dari seleksi masuk UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016. Suatu gas yang suhunya adalah 27 derajat Celcius dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 4 kali semula. Maka suhu gas itu sekarang adalah, jadi diketahui volumenya menjadi 4 kali semula, kemudian suhu awal jangan lupa 27 derajat Celcius ini kita tambahkan dengan 273, maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah T2 dalam satuan derajat Celcius. Nah, kita gunakan persamaan hukum Bell-Gay-Lussac, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 dibagi dengan T2. Katanya tekanannya konstan. Jadi di sini bisa kita coret tekanannya, P-nya. Kemudian kita masukkan V1, anggap saja adalah V. V1-nya sama dengan V. Kemudian T1-nya adalah 300. V2-nya adalah 4 kali V. Nah, yang ditanyakan T2. Jadi nanti dari sini T2 coret, 4 dikalikan 300 hasilnya adalah 1200. Nah, ini masih dalam satuan Kelvin. Jadi kalau adik pilih yang 1200 di opsi jawaban ini salah. Namun di sini tidak ada di opsi ya. Maka kita harus ubah ke Celcius. Caranya dikurangi dengan 273, maka menjadi 927 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, latihan soal ke-11 dari SIMA UI tahun 2016. Silinder A dan B dengan luas penampang lingkaran
sama dengan 1 desimeter persegi dan volume mula-mula setiap silinder adalah 1 desimeter kubik. Dihubungkan dengan piston yang bergerak bebas. Silinder A dengan tekanan semula adalah 2 Pascal mempertahankan sistem dengan temperatur tetap. Jika volume gas B mengembang menjadi 1,2 desimeter kubik, berapa tekanan akhir di silinder A? Jadi kita gambar terlebih dahulu keadaan awal dan juga keadaan akhirnya. Jadi di sini ada A dan B. Ini adalah keadaan awalnya. PA adalah 2 atm. Kemudian volumenya adalah 1 desimeter kubik. Kemudian PB ini juga sama 2 atm. Volumenya adalah 1 desimeter kubik. Kemudian untuk keadaan yang berikutnya, ternyata volume gas B ini mengembang menjadi 1,2. Maka di sini karena gas B-nya ini menjadi 1,2, padahal total volume awal adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi volume A menjadi 0,8. Ya, jadi ini kalau dijumlahin harus ketemunya 2. VB aksen menjadi 1,2 desimeter kubik. Kemudian di sini yang ditanyakan berapa tekanan akhir pada silinder A. Nah, untuk persoalan ini kita gunakan persamaan hukum Boyle-Galusak, yaitu PA VA per TA sama dengan PA aksen VA aksen dibagi dengan TA aksen. Kemudian diketahui di sini temperaturnya tetap, jadi untuk temperatur bisa dicoret terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal masukkan variabel PA-nya awal adalah 2, VA awal adalah 1. PA akhir yang ditanyakan, VA aksennya adalah 0,8. Jadi PA aksen sama dengan 2 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 2,5 Pascal. Jadi jawabannya adalah D. Latihan soal ke-12 dari SIMA UI tahun 2019. Terdapat 2 buah tabung identik, yaitu tabung A dan juga tabung B. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Tabung B mula-mula kosong, kemudian kedua tabung saling dihubungkan dan dipanaskan hingga suhunya adalah 147 derajat Celcius. Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir adalah 1,1 atm. Tekanan pada tabung B pada kondisi akhir adalah, jadi di sini kita tinjau terlebih dahulu kondisi pada tabung A, yaitu suhu awalnya TA sama dengan 27 derajat Celcius. Jangan lupa ditambahkan dengan 273 agar skalanya menjadi Kelvin, 300 Kelvin. Tekanan tabung A mula-mula adalah 1 atm. Kemudian tabung tersebut dipanaskan beserta tabung B, maka suhunya menjadi TA aksen sama dengan 147 derajat Celcius. Ditambahkan dengan 273, maka hasilnya menjadi 420 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa mencari besarnya tekanan setelah tabung ini dipanaskan dengan menggunakan persamaan hukum Boyle-Galusak, yaitu PA VA per TA sama dengan PA aksen VA aksen dibagi dengan TA aksen. Nah, di sini volume kedua tabung itu tidak terjadi perubahan. Jadi nanti VA aksen sama dengan VA. PA-nya adalah 1, kemudian TA-nya adalah 300. Kemudian PA aksen ini yang akan kita cari. TA aksen menjadi 420. Maka PA aksen sama dengan 420 dibagi dengan 300. Hasilnya adalah 1,4 atm. Jadi karena diketahui PA aksen sama dengan 1,4 atm, maka untuk
tekanan pada tabung B setelah dipanaskan ini ada dua kemungkinan. Nah, di sini kan yang diketahui selisihnya adalah 1,1. Maka agar selisihnya 1,1, maka si PA ini bisa 1,4 ditambah dengan 1,1 yaitu 2,5 atm, atau PB aksen sama dengan 1,4 dikurangin 1,1 maka menjadi 0,3. Namun di sini yang sesuai dengan opsi jawaban adalah 2,5. Jadi kita pilih poin C saja. Latihan soal ke-13 dari UGM tahun 2019. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya adalah 2 meter kubik. Tekanannya adalah 10⁵ Pascal dan suhunya adalah 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya dijaga tetap yaitu 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Berapakah volume gas ideal pada akhir proses ekspansi? Jadi di sini diketahui volume awalnya adalah 2 meter kubik. Suhu awalnya T1 adalah 300 Kelvin. Jika disentuhkan pada tendon kalor dengan temperatur 90 Kelvin, maka volumenya menjadi. Jadi di sini kita anggap bahwa P-nya tetap ya, karena di sini ada tulisannya tekanan tetap. Oke, jadi kita gunakan hukum Bell-Galusak yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dicoret terlebih dahulu untuk tekanannya yaitu P-nya. Kemudian adik tinggal masukkan V1 adalah 2, T1-nya 300. V2 ya, volume kedua ini yang tanyakan, T2-nya adalah 900. Coret, dapat 3, maka V2 menjadi 6 meter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ke-14 dari UGM tahun 2010. Dalam suatu campuran gas hidrogen, oksigen berada dalam suhu yang sama. Gas A terdiri dari partikel bermassa M, sedangkan B partikelnya bermassa 4M. Perbandingan antara kecepatan rata-rata partikel gas A terhadap gas B. Jadi diketahui suhunya sama, yaitu TA sama dengan TB, namun MA ini sama dengan M, sedangkan MB sama dengan 4M. Yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan rata-rata partikel A dengan partikel B. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, karena diketahui variabel massa, maka V yang kita gunakan adalah akar dari 3RT, ini 3K ya harusnya ya, 3K T per M kecil. Jadi kita nanti gunakan perbandingan, yaitu VA per VB sama dengan akar 3K TA per MA dibagi dengan akar 3K TB dibagi dengan MP. Nah, nanti kita gabungkan saja akarnya menjadi 3K TA dibagi dengan MA. Nah, dibagi ini kita ganti dengan dikali dengan membalik antara MP dibagi dengan 2KTB. Nah, yang sama bisa dicoret. Di sini ada K-nya. Kemudian 3 ya, 3 angka 3 di sini. Ini sebenarnya angka 3. Oke, angka 3-nya juga dicoret. Maka kita tinggal masukkan. Diketahui MP adalah 4M. 4M. Oh iya, di sini suhunya juga sama, Adik-adik. Jadi nanti jangan lupa juga dicoret. Ya, suhunya sama. Jadi kita tinggal membandingkan antara 4M dengan M. Ya sudah, hasilnya adalah akar 4 yaitu 2. Jawabannya adalah B. Terakhir,
latihan soal ke-15. Di sini diketahui tekanan sebuah gas dalam bejana yang volumenya adalah 100 cm3 adalah 200 kPa. Kemudian rata-rata energi kinetik translasi masing-masing partikel adalah 6 kali 10 pangkat min 21 Joule. Jumlah partikel gas pada bejana adalah. Jadi di sini diketahui bahwa V-nya adalah 100 cm3 atau 100 dikali dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, ini nanti jadi 10 pangkat min 4 meter kubik. Kemudian tekanan adalah 200 kilopascal. Kalau diubah ke pascal, maka menjadi 2 kali 10 pangkat 5 pascal. Kemudian energi kinetik masing-masing partikel adalah 6 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Yang ditanyakan adalah jumlah partikel gas pada bejana. Nah, kita gunakan persamaan EK yaitu sama dengan 3/2 KT. Nah, K dikalikan T, di sini kita ambilkan dari persamaan umum keadaan gas ideal yaitu PV sama dengan NKT. Jadi KT nanti kita ubah menjadi PV dibagi dengan N. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan EK, maka menjadi 3/2 PV dibagi dengan N. Nah, berarti besarnya N sama dengan 3 PV dibagi dengan 2 EK. Nah, tinggal dimasukkan di sini 3. P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian V-nya adalah 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2, EK-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 21. Maka ketika dibagi, nah di sini ada 2 kali 3 itu nanti jadi 6. Maka tinggal 2 ya, yang atas 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 4 maka jadi 10. 10/2 kali 10 pangkat min 21. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 21. Nah, ini jadi jawabannya adalah